Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang tidak di mana Anda berada. Senang sekali saya Bung Karno kembali menyapa Anda dalam program Mota Ngobrol Prestasi edisi Ramadan kali ini 1145 Hijriah. Bersama saya Bung Karno dan juga rekan saya Puspa. Iya, halo Saudara BTV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, semoga puasanya lancar. Gimana deh, mungkin sekarang nih lagi di hari-hari masih semangat-semangatnya di Bung Karno. Mungkin ya, kita lagi semangat-semangatnya berpuasa. Dan pemirsa, pastinya tayangan Ngota ini akan selalu menemani Saudara BTV, menemani kesehariannya mungkin yang lagi beraktivitas ataupun bersantai di rumah sambil menonton BTV. Dalam program Ngota Ngobrol Prestasi hari ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bung Karno. Kita kedatangan tamu luar biasa dengan tema kita juga hari ini, yaitu keberkahan menjadi hafizah 30 juz yang merupakan hafizah Quran juga. Wah, luar biasa sekali. Sudah ada di tengah kita, ada Perni Sumita. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya, Pernita? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bung Karno, apa kabarnya? Semuanya dapat ya. Gimana teman saya di belakang, kabarnya gimana? Sehat ya? Oke, luar biasa. Nah, ini Perni ini kita akan ngobrol-ngobrol di Ngobrol Prestasi karena kita juga sesuai dengan tema kita hari ini ya Bung Karno ya, menjadi seorang hafizah Quran 30 juz. Tapi kalau boleh tahu sekarang Perni kesibukannya apa sih? Oh, boleh. Sekarang saya mahasiswa Universitas Bengkulu, jurusan statistika. Dan juga selain sebagai mahasiswa, juga ikut juga berbagai organisasi, salah satunya itu GSI dan UKM Kerohanian. Selain itu, juga saya ngajar di Rumah Quran At-Tartil, ngajar kelas ilmu yang usianya itu sekitar 4-6 tahun. Oke, wah, sibuk juga ya ternyata ya. Selain jadi mahasiswa juga, karena ini sebagai guru di salah satu sekolah Islam gitu ya. Oke, kalau Perni ini sekarang pertama kali belajar baca Al-Quran gimana sih? Pertama kali tuh yang pastinya mengenalnya itu dari orang tua, dari ibu, terus belajarnya sampai bisa baca Al-Quran di PTQ dekat rumah itu masih Darussalam. Ya, dari pesantren, dari rumah tahfiz impian namanya pesantren. Rumah tahfiz impian ya. Oke, wah ini boleh cerita sedikit nggak sih tentang rumah tahfiz impian ini? Boleh. Rumah tahfiz impian itu ada 2 grade. Grade pertama itu grade A yang benar-benar fokus pesantren. Terus ada juga yang grade B yang sambil kuliah atau sambil bekerja. Oke, oh berarti itu pesantren ya? Oke, berarti memang ada kelas-kelas khususnya seperti itu ya? Iya. Kalau di sana. Kalau kamu masuknya di yang grade B yang sambil kuliah. oh karena sambil kuliah juga. Wah, kan Bung Karno harusnya pas masih kuliah kemarin ikut tuh harusnya. Biar juga jadi penghafal Al-Quran. Nah, biasanya kalau misalkan menjadi penghafal Al-Quran itu butuh waktu berapa lama sih sampai kita akhirnya bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah? Kurang lebih untuk kemarin itu sekitar 2 tahun. Tapi sambil dengan ada kesibukan yang lain, yang KKN selama 1,5 bulan, terus magang juga yang selama 4 bulan. Oke. Wah, tapi lokasi rumah tahfiz ini di mana sih? Lokasinya itu di Pematang Gubernur, tepatnya itu di depan perumahan Unip di sebelah BRI. Oke, di daerah Pematang Gubernur. Mungkin yang rumahnya di dekat Pematang Gubernur udah tahu mungkin ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang kamu sudah menjadi seorang hafizah Quran 30 juz ya, dan itu butuh waktu 2 tahun ya. Tapi kalau untuk idealnya menghafal Al-Quran itu biasanya butuh waktu berapa lama sih? Kalau di rumah tahfiz impian sendiri itu 2 tahun. Memang 2 tahun itu sudah ideal ya. Oke, berarti 2 tahun ya Bung Karno ya? Emang ditargetkan 2 tahun. Dan bagaimana sih cara kamu mempertahankan sekaligus? Kamu kan harus mengambil apa selama kamu proses hafalan 30 juz. Itu mengaturkan kayak semangat hidupnya harus begadang, kamu ambil hafalannya. Ya, biasanya itu kami dari bangun kan di rumah tahfiz impian itu bangun jam 3, itu sholat tahajud terlebih dahulu, terus kalau misalnya udah sholat tahajud tuh bisa memulai ziyadah menghafal, dan ada buka takdimnya itu di waktu setelah sholat subuh kami buka takdim al-masyarah sama-sama, terus menghafal. Kalau misalnya ada kesibukan yang sambil kuliah itu bisa jam 8 pagi itu berangkat, terus setelahnya itu setelah pulang dari kesibukan biasanya
kalau misalnya saya seharian sibuk kuliah, itu di malam hari waktu menghafalnya. Habis maghrib itu bisa dapat 1 halaman, terus habis takdim itu juga ada tutup takdim di waktu setelah salat isya. Nah itu habis salat isya itu menghafal lagi sampai hingga bisa sampai jam 12 malam menghafalnya. Menurut kamu gimana sih kamu ngatur seandainya ada kebentukan sama tugas kuliah yang begitu padat, terus kamu juga harus merujuk hafalan kamu sekaligus mencari hafalan baru, itu mengaturnya bagaimana sih? Biasanya kalau misalnya di luar asrama itu benar-benar fokus terkait untuk kuliah. Diselesaikan dulu tugas-tugas kuliah, tugas organisasinya. Terus kalau misalnya udah masuk asrama itu emang fokus untuk ibadah, untuk hafalan. Oh jadi kamu nggak nampak di asrama? Kami tinggalnya di asrama. Oke, berarti tetap tinggal di asrama dan lain sebagainya. Walaupun dengan kesibukannya, ini Ferni ini masih bisa nih melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Wah, luar biasa. Wah, dalam 2 tahun ini aktivitasnya sudah diatur berarti ya? Oke. Tapi kalau waktu kamu masih di pesantren pada waktu itu kalau yang tergabung dalam grade B ya kamu saat itu berapa orang sih kalau boleh tahu? Grade B-nya itu sekarang itu sudah angkatan 4. Itu dimana setiap tahunnya itu ada wisuda. Kalau misalnya untuk sekarang angkatan 3 dan angkatan 4 itu ada sebanyak 31 orang. 31 orang. Itu hanya angkatan kamu saja atau keseluruhannya? Itu keseluruhan dari angkatan 3 sampai angkatan 4. Oh, angkatan 3 dan angkatan 4. Oke, luar biasa. Tapi kalau boleh tahu, rumah tahfiz ini sudah berdiri berapa lama sih? Rumah tahfiz ini sudah berdiri dari 2020. Hanya saja vakum selama 1 tahun karena COVID kemarin, jadi 2022 itu dibuka kembali. Oh, berarti setelah kita vakum dari COVID ini dibuka kembali pada tahun 2022 ya. Oke, wah, keren luar biasa. Nah, pemirsa, kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi bersama dengan Ferni dalam Ngobrol Prestasi edisi kali ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, kembali masih bersama kami di Ngobrol Prestasi edisi Ramadan 1145. Jadi ya, masih bersama saya Bung Karno dan juga Mbak Puspa. Tadi kita sudah ngobrol banyak banget sama Ferni Sinta tentang bagaimana awal dia menghafal Al-Quran. Dan di segmen yang kedua Mbak Puspa, kita akan kembali ngobrol bersama Ferni ini tentang bagaimana sih, apa sih yang membuat kamu, motivasi kamu untuk menjadi hafizoh. Apa sih sebenarnya yang bikin kamu, aku pengen jadi hafizoh dan aku pengen ini menghafalnya di rumah tahfiz yang tujuan kamu sekarang? Iya, waktu SMA dulu buat di buku harian kayak gitu kan, ada buku harian cita-cita itu mau jadi seseorang yang berpendidikan tinggi terus menjadi hafizoh. Nah, motivasi saya yang pertama, saya pernah mendengar ceramah Ustaz Hadi Hidayat yang terkait penghafal Al-Quran pada SMA, di mana kalau misalnya kita para penghafal Al-Quran itu bisa mengajak 10 orang untuk masuk surga dan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Dan yang kedua, tentu mengharapkan keberkahan hidup dan keriduan dari Allah terhadap kehidupan saya untuk kedepannya nanti. Dan yang ketiga, karena kecintaan saya kepada Sang Rob sehingga saya masih tak bertahan bersama Al-Quran hingga saat ini. Oke, wah, luar biasa sekali motivasinya dari kecil ya, dari dulu waktu sekolah ini ingin menjadi seseorang yang punya pendidikan tinggi, luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya kita nih ingin menjadi seorang hafiz atau hafizoh ini ya, seorang penghafal Al-Quran, apakah kita bisa nggak sih menghafal Al-Quran secara mandiri seperti itu? Tentu bisa, cuma ini perlu konsistensi yang tinggi. Dan yang mahal itu sebenarnya bukan pesantrennya, tapi lingkungannya yang mahal, lingkungan yang membuat kita menghafal Al-Quran. Jadi karena itu kita butuh pesantren untuk tempat kita menghafal. Oke, ibaratnya apa ya, punya dukungan berarti ya. Punya motivasi atau punya orang-orang yang bisa kita lihat yang sedang menghafal Al-Quran sehingga kita juga termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Mungkin selama ini banyak nih yang juga ingin menjadi penghafal Al-Quran, mungkin mereka bingung nih kalau mau belajar sendiri, padahal sebenarnya bisa-bisa aja ya Ferni ya. Saya emang lebih amannya cobalah untuk memilih di pesantren karena memang punya dukungan. Tapi gimana sih orang-orang di sekitar pesantren, apalagi orang-orang di sekitar ya, seperti mentor-mentor, guru-guru ataupun orang-orang sekitar ini memotivasi biar kita nggak pantang menyerah nih untuk terus menghafal Al-Quran?
tadi tumbuhkan semangat di dalam diri, salah satunya dengan mendengarkan ceramah-ceramah, misalnya apa sih yang membuat kita tuh tetap mau bersama Al-Quran, karena telah dijelaskan di Al-Baqarah ayat 2 itu terkait dalikal kitabul la raiba fih, kitab Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi kalau misalnya mereka punya motivasi dalam dirinya, insya Allah bisa tetap berkonsistensi di dalam Al-Quran. Oke, tapi menurut kamu pernah nggak sih kamu ngerasain bahwasanya ada surat-surat yang agak sulit dihafal ataupun kamu pengen nyerah? Pernah nggak ngerasain? Pernah kan? Karena juga dulu juga pernah hampir nyerah di awal karena ada salah satu surat yang susah dihafal dan bikin aku nyerah. Dan juga pada saat itu pokoknya dalam satu malam satu hari itu surat itu sangat sulit dihafal dan bikin aku nyerah. Kamu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Dan coba ceritain sih bagaimana cara kamu menunjukkan semangat kamu lagi dan juga proses kamu untuk menghafal surat yang ada yang tersulit, yang ada kan yang susah kita habis kalau ini. Iya, pernah ada dimana saatnya itu sangat-sangat sulit menghafal. Sudah 2 jam menghafal tapi masih sekali susah untuk menghafalnya. Nah, biasanya saya mencari posisi yang nyaman tentunya dalam menghafal, terus membawa botol minum. Biasanya itu botol minum tuh nggak pernah tinggal kalau misalnya menghafal, karena untuk menambah kefokusan kita itu dengan minum. Terus saya sering membaca artinya. Jadi kalau misalnya saya sudah kehilangan fokus, saya membaca arti terjemahan ayatnya sehingga bisa fokus kembali dan menghafalnya kembali. Oke, tapi menurut kamu atau di pesantren yang tempat kamu belajar Al-Quran, ada nggak sih seandainya reward untuk orang yang misalnya sebelum target 2 tahun dia sudah hafal 30 juz? Apakah ada reward yang lain? Misalnya seperti di tempat menghafal Al-Quran dulu, itu siapa yang cepat hafal ataupun yang sebelum 2 tahun sudah hafal nanti akan dikuliahkan di Turki. Ada nggak di tempat pesantren yang lain? Di Madinah, tempat pesantren. Oke, berarti lebih ke ini ya, ke kebutuhan dirinya pribadi terlebih dahulu ya, Perni ya. Oke, pemirsa. Berarti salah satu tips kamu nih, mungkin banyak juga pemirsa nih yang juga ingin menjadi penghafal Al-Quran, yang mungkin juga kesulitan dalam menghafal. Tapi kalau kamu justru menghafal itu harus ada tempat yang tenang, harus ada air putih ya. Apalagi nih tips-tips menghafal dari kamu, Perni? Menghafal. Kalau kami itu kan ada targetnya 1 halaman, nggak boleh kurang dari 1 halaman. Kami 1 ayat, 2 ayat itu nggak boleh. Jadi kalau dari metode saya itu kan 1 halaman itu saya bagi 2, jadi setengah. Nah, jadi setengah setelah lancar baru lanjut ke setengah yang selanjutnya. Nah, jadinya baru kalau sudah lancar disatukan hafalannya. Nah, itu bisa biasanya itu setengah jam sampai 2 jam itu sudah sampai 1 halaman. Mungkin kalau misalnya ayatnya sedikit baru bisa mungkin dibagi 3 halaman, jadi sampai 3 halaman. Oke, berarti dibagi-bagi ya, kalau misalkan udah lancar dan hafal baru kita pindah ke yang halaman selanjutnya seperti itu ya. Oke, nah tapi untuk menjaga tetap bisa menghafal halaman-halaman sebelumnya ini gimana? Karena kan kalau punya hafalan yang lain nih, ini agak sedikit lupa-lupa gitu sebelum. Biasanya kalau saya itu merojaah ya namanya. Merojaah itu kalau misalnya lagi di ada waktu luang itu bisa merojaah. Itu kalau misalnya lagi seharian sibuk itu biasanya di waktu baru bangun tidur dan sebelum tidur dan ketika sholat. Nah, ketika sholat itu bisa setengah halaman untuk 1 rakaat pertama itu bisa merojaah di sana. Nah, selain merojaah kan untuk mengingat hafalan-hafalan yang sudah kita dapat. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa kan selain merojaah itu hafalan bisa hilang dengan melakukan hal yang tidak baik? Misalnya seperti kamu melihat sesuatu yang bagus ataupun kamu mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak bersifat dosa. Itu bagaimana sih menurut kamu? Bagaimana kamu menjaga hafalan kamu dengan cara menjaga sikap, menjaga omongan dan menjaga mata untuk tidak melihat sesuatu? Iya, benar sekali. Tentu ya itu kesalahan-kesalahan kita lakukan itu bisa membuat kita lupa terhadap hafalan kita. Iya, kalau kata ustazah kami itu membuat kita gagal fokus menghafal itu karena tanpa kita sadari kita dalam perkataan kita atau dalam perbuatan kita itu menyakiti hati orang lain. Nah, jadi setiap selesai takdim kami biasanya itu bermusafahah, yaitu bermaaf-maafan, atau sebelum tidur kami juga dalam satu kamar itu bermaaf-maafan terlebih dahulu. Jadi untuk menjaga hafalan kita. Kalau kuliah kamu bakal ketemu banyak tetap pasti ada ya kan, kita ada rasa kesal dan itu kami kita manusia. Bagaimana sih kami di tempat kuliah kan tidak sama dengan tempat-tempat kita
kita di pesantren kan, di asrama. Jadi apakah kamu harus setelah merasa kamu agak jengkel nih, apa kamu langsung minta maaf apa gimana? Kalau di tempat kuliah ya, kalau di tempat kuliah itu biasanya itu yang tadi benar menjaga sikap. Jadi sebisa mungkin mengurangi kemaksiatan yang kita jalankan karena takut ada takut akan kita itu bakal jalan. Jadi tujuan saya mungkin bisa dengan menjaga sikap. Oke, menjaga sikapnya ya, jangan sampai kita juga akhirnya membuat orang lain menjadi kesal atau terlalu berpengaruh dengan orang yang sedang kesal mungkin ya, jangan sampai hal-hal itu terjadi. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan berbincang lebih banyak lagi bersama dengan Perni. Setelah ini tetap bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Sahabat BTV masih bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Wah, tadi kita 2 segmen sebelumnya, ini masih kita ngobrol sama Perni juga ya hari ini ya. Tadi cerita banyak banget tentang bagaimana dia menghafal Al-Quran dan sama sekarang menjadi seorang hafizah penghafal Al-Quran. Luar biasa sekali ya. Nah, sekarang juga kita lagi di bulan puasa, ini banyak mungkin pemirsa di rumah ini yang menghabiskan waktunya mungkin untuk tidur dan lain sebagainya, padahal sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik ya Perni ya. Mungkin boleh nih dikasih tahu dikit nih ke pemirsa di rumah apa sih yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan pas kita lagi bulan Ramadan, bulan yang suci, yang saatnya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya nih Perni. Boleh. Yang sebaiknya dilakukan pada saat bulan Ramadan ini yang dilakukan di rumah tahfiz ya. Di rumah tahfiz impian itu selain ada penghafal Al-Qur'annya, tujuannya juga berdakwah. Jadi dari rumah Quran At-Tartil itu ada program yaitu Merokas. Merokas ini program hatam Al-Quran. Jadi bisa sampai berapa kali hatam selama di bulan Ramadan dan memanfaatkan waktu kita dengan sangat baik di sana. Dan juga selain itu untuk yang mau ziyadah juga bisa, tapi setelah menyelesaikan hatamnya tadi. Dan setelah itu juga bisa di rumah Quran At-Tartil ada kegiatan yang sangat banyak. Salah satunya itu pesantren kilat dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman bisa memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik. Sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan ya, biar kita juga ini lagi berburu pahala sebanyak-banyaknya juga nih, karena kita memanfaatkan bulan Ramadan agar nantinya setelah bulan Ramadan ini masih bisa diterapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa. Kalau kamu untuk bulan Ramadan kali ini biasanya kegiatannya diisi sama apa aja nih Perni? Oke, yang pertama tadi Merokas, mengikuti kegiatan Merokas yaitu hatam di masjidnya pindah-pindah, masjid satu terus ke masjid yang lain. Nah di sana kami hataman Al-Quran untuk minggu pertama dan minggu kedua. Terus untuk minggu ketiganya diisi dengan kegiatan pesantren kilat. Jadi pesantren kilat itu menjadi panitia juga di sana dengan mengajak semangat untuk anak-anak itu untuk ikut kegiatan di bulan Ramadan. Oke, wah pastinya menjadi seorang penghafal Al-Quran itu tidaklah mudah ya, butuh proses, butuh dukungan, butuh waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Dan pasti juga keyakinan hati ya, agar kita juga tetap konsisten melakukannya. Tapi kalau dari kamu sendiri, apa sih yang membuat kamu bisa kuat dan juga konsisten dalam menjadi penghafal Al-Quran ini? Oke. Yang membuat saya konsisten, yang pertama tadi karena saya mendengar ceramah dari Ustadz Hadi Dayat yang terkait kalau misalnya penghafal Al-Quran itu bisa mengajak 10 orang yang kita cintai untuk masuk surga. Jadi 10 orang ini 10 orang yang dekat dengan kita, yang mengingatkan kita pada waktu kita sholat, dan itu bisa kita ajak ke masuk surga. Dan yang tadi itu bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita, dan itu yang membuat saya sangat termotivasi dan terkonsisten ini untuk bisa bersama Al-Quran. Dan karena kecintaan saya kepada Sang Rob, sehingga saya tidak mau jauh dari Al-Quran. Tapi kalau untuk dukungan orang tua kamu sendiri dengan kamu menjadi seorang penghafal Al-Quran seperti apa? Oke, kalau orang tua itu sebenarnya sangat-sangat mendukung ya, apalagi untuk kebaikan anak-anaknya. Tapi kemarin itu sempatlah diskusi dengan orang tua terkait mau kuliah sambil dengan menjadi penghafal Al-Quran. Nah itu diskusi-diskusi dari orang tua itu takut kalau misalnya ada salah satunya yang kita lalaikan. Nah jadi diskusi-diskusi, karena di sini juga merantau ya ke Bengkulu, dari Kaur ke Bengkulu, jadi orang tua juga menginginkan lingkungan yang baik untuk anaknya. Tentu darinya merestui dan mensupport untuk menjadi penghafal Al-Quran. Oke, luar biasa. Bagus banget ya dia ngatur waktunya. Bagaimana cara kamu memberikan motivasi untuk pemuda-pemudi yang ada di pemirsa yang ada di rumah? Kan sekarang pada sibuk, kalau zaman sekarang udah main handphone sampai nggak ingat waktu main game.
cara kamu untuk memberikan motivasi agar mereka tertarik untuk menjadi hafiz dan juga hafizah. Bagaimana? Berikan motivasimu untuk mereka yang ada di rumah. Oke, motivasi untuk menjadi para penghafal Al-Quran tadi ya, jadilah seorang yang sangat haus dengan ilmu. Karena seperti segelas air minum gitu. Kalau misalnya kita merasa selalu kosong saat menuntut ilmu, insya Allah ilmu itu akan dapat di dalam diri kita. Tapi kalau misalnya kita merasa selalu penuh, tentu ilmu itu tidak bakal kita dapatkan. Jadilah seorang yang haus akan ilmu, karena tentu seorang guru pun itu juga belajar. Sampai sekarang seorang guru sampai di usianya keberapa ke 60 itu masih tetap belajar. Jadilah seorang pemuda yang haus akan ilmu. Nah, pemirsa yang di rumah, jangan lupa kalian semuanya, ini luar biasa bisa jadi motivasi buat kalian bahwasanya seorang pemuda yang dengan kesibukannya berkuliah, jadi seorang guru bisa menjadi seorang hafizah. Nah, jadi buat kalian yang di rumah bisa santai-santai duduk dengan main game, bolehlah sedikit dimiringkan, membaca Al-Quran apalagi bulan Ramadan ini. Mari bersama-sama kita baca Al-Quran biar menambah pahala, sekaligus nanti kita sedikit menghilangkan tradisi yang baru ini untuk pegang HP, main game dan lain-lain ya. Nah, mungkin boleh juga nih Perni disampaikan ke pemirsa di rumah kalau misalkan ada rumah tahfiz yang menjadi tempat kamu belajar dan juga menjadi seorang penghafal Al-Quran. Silakan. Oke, tempat saya belajar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu di rumah tahfiz impian. Dimana kalau misalnya teman-teman mau masuk ke rumah tahfiz impian ini bisa melalui 3 tahap nanti. Pertama, daftar dulu lewat link Google Form yang telah disediakan. Terus ada tes wawancara, tes dari pertama itu ada tes membaca Al-Quran, terus tes hafalan dan tes wawancara. Kalau misalnya dari teman-teman melewati tahap tes tersebut, insya Allah bisa nanti diterima di rumah tahfiz impian. Oke, berarti ada proses ininya dulu ya. Itu bisa dulu semacam seleksi masuk juga kah? Itu yang di awal ada interview, ada hafalan juga. Apakah yang sudah mengikuti semuanya, apakah langsung bisa masuk atau harus diseleksi lagi seperti itu? Kalau misalnya udah mengikuti semua tahapan, insya Allah bisa langsung masuk. Oke, wah, luar biasa. Nah, ini pemirsa kalau misalkan yang ingin tahu informasi lebih lanjutnya boleh tadi ya di Rumah Tahfiz Impian nih ya, lokasinya di Pematang Gubernur ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kan salah satu penghafal Al-Quran ya. Kebetulan kita juga lagi di bulan Ramadan, bulan yang suci dan penuh juga dengan ampunan. Dan ini saat-saatnya kita nih untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Pesan kamu nih untuk pemirsa di rumah, Perni. Pesan tonton BTV, karena menurut saya BTV ini sangat-sangat Masya Allah ya. Kalau misalnya kita mendengar dari kata berita, biasanya yang terdistract di pikiran kita itu berita-berita yang negatif itu. Sedangkan untuk BTV ini lebih mengeluarkan suara-suara orang-orang yang berprestasi di masyarakatnya, sehingga bisa memotivasi anak-anak muda, terutamanya anak-anak ya, masyarakat kita, terutama anak-anak. Jadi pesan saya, terus membaca Al-Quran, karena satu ayat yang kita baca itu ada 10 kebaikan yang akan kita dapatkan. Oke, wah, luar biasa pemirsa, sangat luar biasa sekali Perni, sangat memotivasi dan sangat luar biasa sekali mendengar cerita kamu yang sangat luar biasa menjadi seorang penghafal Al-Quran di usia yang masih sangat muda sekali. Dan mungkin juga yang sudah di umur-umur sekarang yang mungkin masih merasa dirinya kurang dan juga tidak pernah mungkin menghafal Al-Quran, mungkin boleh dari sekarang dicoba lebih latihan lagi ya setelah ini ya, mungkin termotivasi juga dari Perni hari ini. Terima kasih Perni untuk kamu, semoga selalu sukses dengan kuliahnya dan juga kesibukan apapun yang kamu jalankan sekarang. Dan terima kasih juga Bung Karno sudah menemani saya hari ini, luar biasa sekali. Dan pemirsa, terima kasih. Saya Puspaskara Rumdan. Saya Bung Karno beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BETV Beken.